Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan husnul khotimah di akhir hayat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sampun mengikuti di channel Sekap Islam. Wah, spesialis napak tilas masjid sedonya. Nah, sekarang lur, ingsun tak ubeng-ubengno, tak cerita-ceritake karo mlaku sinambi gambleh. Sinambi bercerita, cerita. Kuwi yaitu sejarah pembangunan Masjid Gede Mataram Kota Gede. Iki masjid tertua di Yogyakarta. Wah, iki tertua, makanya iki wis tertua lho. Iki tertua nih, Masya Allah. VO ini ingsun jiko ingsun ambil saka kompas.com. Matur nuwun kompas.com, sampun memberikan informasi. Matur nuwun sangat. Langsung ya, ayo. Masjid tertua di Yogyakarta ada di kawasan Kota Gede yang merupakan kompleks keraton atau istana pertama Kerajaan Mataram Islam lur. Nah, masjid itu adalah Masjid Gede Mataram Kota Gede yang merupakan bagian dari konsep catur gotro tunggal atau 4 kesatuan lur, yakni keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. 4 kesatuan ceritanya ngono kuwi. Masjid ini dibangun pada tahun 1587 oleh Raja pertama Mataram Islam, nggih menika yakni Bapak Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Masya Allah, 1587, tua tenan Anda. Hingga saat ini Masjid Gede Mataram Kota Gede masih berdiri kokoh dan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Biasanya masjid ini juga dikunjungi mereka yang melakukan wisata sejarah di kompleks Keraton Mataram Islam Kota Gede. Nah, ini tadi tempat piknik, piknik atau napak tilas. Ini mengulas sejarah, wis. Banyak sejarah, banyak ilmu pokoknya yang sopo ning ngene. Bolo walang bisawab. Nah, saiki sejarah lho tak wandani sejarah. Sejarah pembangunan Masjid Gede Mataram Kota Gede. Proses pembangunan Masjid Gede kala itu banyak dibantu etnis Hindu yang bertemu Ki Ageng Panembahan, ayah Panembahan Senopati saat itu. Ia tengah hijrah menuju hutan Mentaok. Walah, dadi iki bangunin masjid iki dibantu karo sedulur-sedulur Hindu. Ngono kuwi ceritane. Pada saat itu Ki Ageng Panembahan hijrah dari Pajang ke Mataram melalui Prambanan dan bertemu etnis Hindu. Setelah berinteraksi, akhirnya banyak yang ikut lur. Kata-kata koordinator urusan rumah tangga Masjid Gede Kota Gede, nggih punika Bapak Warisman saat ditemui di Serambi Masjid Sabtu, ini kalian Kompas nggih. Pembangunan masjid kemudian banyak dibantu umat Hindu. Salah satu yang sangat terlihat adalah pintu masuk Masjid Gede Mataram Kota Gede yang berwujud pura. Wah, iki pintune iki pura tapi jerone masjid lur. Masya Allah. Elok ya, elok tenan iki. Wih, wujudnya ngene iki. Pada saat pembangunan masjid,
umat Islam membangun masjidnya dan umat Hindu membangun pagar masjid. Wah, gotong royongnya ngono kuwi. Umat Islam ning jero masjid, terus umat Hindu gawe pagar. Konsep itu diajarkan Sunan Kalijogo dan dipertahankan hingga sekarang. Masya Allah, pagar ya top tenan. Kanjeng Panembahan Senopati ini berpesan agar bangunan fisik tidak boleh diubah, dari mulai bangunan masjid, gapura berbentuk pura dan lain-lain. Dadi iki ning jero masjid iki enek apa botone asli lho, boto sing asli sing durung diplester, dadi sing masih utuh iki nyonyo iki wujude ngene iki. Dadi iki ora enek semene iki tok, mbuh nganggo apa nganggo ndok karo pasir apa-apa wis walau-walam bisawab. Ia melanjutkan bangunan hingga sekarang masih dipertahankan seperti bentuk, terutama pintu gerbang bagian utara yang belum pernah melalui tahap renovasi. Di bagian lor gitu, lor ini dia, lor sempit tapi ini. Aku parkir neng gini, nah kejepit no. Bangunan ini tidak boleh diubah kecuali roboh lalu diperbaiki. Dari dulu sampai sekarang masih asli, terutama gerbang bagian utara imbuhnya. Mempertahankan bentuk bagian sebagai upaya alkulturasi budaya masyarakat bukanlah tanpa alasan. Dipertahankannya corak alkulturasi juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, mengingat pada saat itu mayoritas masyarakat masih menganut animisme dan diamisme, mono dan stereo. Menunggu cerita nih. Pada saat itu masyarakat sulit menerima ajaran Islam. Nyapa ya? Penyebaran agama Islam dengan pendekatan budaya inilah yang digunakan dan menjadi ciri khas dari Sunan Kalijogo, hingga akhirnya juga diterapkan dalam penyebaran agama Islam di tanah Mataram. Dadi ceritane budaya, jadi jalur budaya itu media dakwah paling top markotop. Nah, karena setiap budaya mempunyai identitas, mempunyai karakter ciri, maka kita harus sebagai pendakwah harus mempelajari apa? Mempelajari budaya tersebut atau suku tersebut sehingga kita bisa diterima di sana. Walau bisawab, masya Allah. Seiring berjalannya waktu, masjid mengalami perkembangan. Masjid yang awalnya hanya bangunan sederhana mulai dibangun serambi dan halaman masjid. Berkembang pada saat Sultan Agung atau Medio 1611 lur. Iki apa ya? Sasi tahun Jawa apa wis pokoke 1611 ngono ya. Menarik lainnya dari masjid ini adalah di masjid ini menyimpan beduk. Wah, iki beduk ler yang usianya hampir sama dengan masjid. Di tenan iki masjid iki wayune top tenan, tua tenan. Beduk berdiameter kurang dari 1 meter itu tersimpan di serambi masjid. Beduk itu didapat ketika Sunan Kalijogo sedang mengembara melalui Kulon Progo dan menemukan pohon besar. Ternyata pohon itu milik Kiai Pringgit atau dikenal dengan Nyi Brintik. Nyai Brintik. Masya Allah. Setelah mengetahui pemiliknya, Sunan Kalijogo meminta pohon itu dan diberilah pohon besar itu, lalu digunakan sebagai kerangka beduk. Menunggu ceritanya. Pohon itu diminta lalu diantar ke Mataram untuk dibuat sebagai kerangka beduk. Artinya dijaluk li ceritanya. Beduknya itu bianter, enek kenruangane, intinya itu bali meneh. Masjid tua, alarmnya sebelum adzan kenrongan gepuk. Tung. Beduknya tabuh. Wah, masya Allah. Zaman biyen durung akeh bangunan-bangunan dhuwur sehingga suara sound pressure level, tekanan suara beduk itu merambat ke rumah-rumah penduduk sehingga penduduk tahu itu jam sholat. Maksudnya dulu adzannya tuh kan nggak pakai mikrofon, jadi ya suara manusia itu cuma sampai berapa toh? Paling nggak nyampe 100 meter sudah kehilangan desibel. Makanya beduk itu berperan. Jadi yang ngomongin tentang beduk, beduk itu nggak boleh di masjid. Nah itu asas manfaatnya seperti itu dulu. Wah, masya Allah. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Masjid beduk itu juga baik untuk alarm, ya, alarm terbesar di dunia itu.
Yang tidak boleh itu syahadatnya beda. Nah itu baru nggak boleh. Pokoknya kita harus syahadate podo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu kita sedulur. Masya Allah. Terus berikutnya ada nih kolam. Nah ini tapi sudah dialih fungsikan sebagai kolam ikan. Jadi dulu ada kolamnya untuk wiji itu lur, untuk wudu atau untuk wiji itu. Nah di situ dan masuk pintu depan masjid itu parkirannya besar, itu langsung disambut pedagang-pedagang surungan itu, masya Allah. Nah terus di masjid di Serambi itu ada apa itu namanya kaligrafi panjang banget itu mengambil dari ayatullah wallahu a'lam bishawab. Terus sound system yang dipakai adalah Mr. Toa ya, Mr. Toa yang dimana ya wis ngono kae lah suarane Mr. Toa seperti itu. Nah maka dari itu masjid harus mempunyai pengeras suara yang baik karena misi kita adalah dakwah. Kalau dakwah dengan suara yang gak jelas kita akan kesulitan dalam menyampaikan risalah. Maka dari itu sound masjid harus benar-benar jelas, clarity-nya harus jelas. Maka itu serahkan pada ahlinya, masya Allah. Terus wah ini nek tak tutupnya nggak cukup loh, karena di sini di samping masjid itu ada peninggalan ya, peninggalan banyak sekali, diantaranya ada makam dan ada pemandian putri dan putra, masya Allah. Ini part 2 aja ya, jadi ini mungkin nggak cukup kalau kita teruskan ya. Mungkin ini dulu ya, ini dulu. Nanti kita lanjut ke part 2. Bila ada salah mohon ingsun dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skap Islam.